Salam jumpa pemirsa RRI Net dan sahabat budaya dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna dalam acara obrolan budaya. Kami ajak Anda untuk mengetahui salah satu ritual budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang biasanya dilaksanakan di kaki gunung berapi Awu, yaitu mengundang Banua. Acara ini bisa Anda ikuti di RRI Net, rri.co.id dan Programa 1 RRI Tahuna. Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, Gunung Api Awu adalah gunung berapi dengan jenis stratovolcano. Terletak di ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut. Dan lokasi pelaksanaan ritual mengundang Banua ini terletak di kaki Gunung Awu, tepatnya di Kampung Mara, Kecamatan Tabukan Utara. Ini dapat ditempuh dengan waktu 20-30 menit dari Kota Tahuna dengan menggunakan kendaraan. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, sudah bersama dengan kita narasumber, ada dua orang. Ada Pak Hermanto Mohonis, selaku budayawan muda, juga pelaku dari ritual mengundang Banua ini. Selamat malam Pak Hermanto. Selamat malam, malam baik. Baik. Kemudian ada Pak Alfred Pontolondo, salah seorang penggiat budaya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat malam Pak Alfred. Selamat malam, Marusemah. Pak Alfred, Pak Hermanto, juga pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, sebelum lanjut bincang-bincang ini, kita akan melihat dulu seperti apa ritual mengundang Banua. Ini dia tayangannya. Ada tu isak semelung, si ada tinggi, ratu neku dihok. Suk selung lai, si upung ganda putung. Ika menek keraya iya kira kamene dorong sangkaila sangkanaung sangkarame kita ke pohok sembau. Mamato yang tidak ada bengi mari hikang bau hukang. Deling enek gintong burai, apu ini arak bawa aping tu hasek. Mamang papu kawana, kepa wau kasih pirang mahi mak tambah ering ngang saramat. Sukara mona-mona ipakasingkat sutengong kau mau kasulahin. Ipakasingkat lai si oi. Yupung ada tinggi ore lai ratu neku dihok. Ipakasingkat lai si upung ganda putu. Na oke mau bawa rorong dingau kalio maneng. Supet tatahan dungu kali 50 pak sutaung. Dararing si rengupung bo utaun sio sehibu sio hasu enung puluh enung. Unda oke papulung marahinse. Bo uku datong marah. Odam botong nahumpa menek nambah si rengupung. Medek dui uta terima kasih. Kuda dorongang. Gahago megak gahago. Dorong orele medek dorong. Gahago medek towo orelai dorong medek dau kalu. Pakaraulai wo hombang-hombang pakaraulai wo silaka. Pakaraulai wo kebik hagen sahinda. Menetak bo utembonang kawanua. Tembonang kampung Arabo. Ringo kebik lai mata tanah mambing mak papaduli mak darah hiking. Bongkong abu tawe maminasa ralohone. May mambing maturende, mapia. Tawe kurangnya apa. Ikami ya patutung bengi sarang langit siu haweng tepas. Ene kemek bawa rorong di ngau kalio maneng. Sentaka urangi senten denguk dunia. Sulimang ada tinggi orele masuk subah sulimang ganggo narangi. Tawe kurangnya apa. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5,
RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pemirsa RRI Net, sahabat budaya, tadi kita sudah menyaksikan bersama ritual mengundang Banua. Nah, Pak Hermanto mohon nih, selaku seorang budayawan muda yang juga adalah pelaku dari ritual mengundang Banua ini, seperti apa sebenarnya? Kita tadi lihat ada kayak menyembah-menyembah, kemudian mengambil air dan lain-lain. Nah, apa sih makna atau maksud dari ritual mengundang Banua ini, Pak Hermanto? Ritual mengundang Banua ini sebenarnya kalau kita lihat pertama dari asal kata, mengundang artinya kan mengobati, Banua artinya bumi, tanah atau lingkungan yang kita tinggali, kita tempati, lebih khusus berarti adalah tanah Sangihe ini. Jadi ritual mengundang Banua ini sebenarnya adalah kiat daripada budayawan lokal sebagai juru kunci Gunung Awu serta budayawan lokal penjaga Gunung Awu, bagaimana untuk melestarikan Gunung Awu itu sendiri, serta sebenarnya ini adalah peringatan bahwa pernah terjadi letusan besar yang menelan banyak korban sejak tahun 1966, terakhir ada 39 orang pada tanggal 12 Agustus. Oleh sebab itu ini merupakan doa sebenarnya secara budaya. Ritual adalah doa supaya Gunung Awu tidak menjadi ancaman bagi semua orang, teristimewa bagi tanah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat yang ada di kaki gunung, serta tetap menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Jadi itu maksudnya. Iya. Nah, Pak Hermanto saya tertarik. Ini Pak Hermanto kan dari sisi usia tergolong muda, budayawan muda. Nah, mengetahui ritual ini dari siapa? Apakah secara langsung sendiri atau mewariskan dari orang tua mungkin? Kalau ditanya seperti itu, saya harus jujur mau menyampaikan sebenarnya ini adalah warisan daripada orang tua. Kenapa? Karena keluarga saya latar belakang adalah juru kunci turun-temurun daripada Gunung Awu untuk jalur Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara. Mulai dari leluhur kami sampai terakhir sekarang yang masih sebagai juru kunci adalah bapak saya sendiri. Jadi memang mewariskan. Iya, ya. Darah juru kunci mengalir. Dari berapa orang bersaudara hanya Pak Hermanto yang mewariskan atau ada juga keluarga yang lain? Kalau yang lain hanya sebagai budayawan biasa, penggiat biasa, tetapi untuk mengarah ke persiapan menjadi juru kunci, saya sendiri yang dipersiapkan untuk saat ini. Nah, kemudian Pak Hermanto, tadi kan ada juga ritual-ritual. Adakah langkah-langkah untuk ritual itu, misalnya dari sembahyang dulu atau ngambil air dulu, atau seperti apa langkah-langkah ritualnya? Langkah-langkahnya sebenarnya dia cukup panjang. Kenapa? Karena masih dari tahap persiapan. Sebulan sebenarnya sebelum dilaksanakan, yaitu karena pelaksanaannya Agustus, berarti sebulan Juli itu sudah bersiap, yaitu dalam persiapan untuk menyiapkan minyak daranise, kami katakan itu minyak daranise. Minyak daranise. Minyak daranise seperti apa ini itu? artinya seperti minyak urapan ya, untuk wewangian yang dipakai bersama-sama dengan sesajen sebenarnya ini. Dan ini memang banyak sekali tumbuh-tumbuhan, daun, akar bunga yang wangi yang ada secara alami di Sangihe itu dikumpulkan. Jadi sebulan sebelumnya kemudian dikeringkan dan dimasukkan di dalam minyak. Dan minyak ini juga tidak sembarang minyak dipakai. Kenapa? Karena syarat daripada minyak ini sebenarnya dia hanya bisa dilakukan untuk membuat minyak ini setahun sekali. Kenapa saya katakan setahun sekali? Biasanya dia adalah minyak dari kue dodol, kue khas Sangihe, yang dibuat tepat pada hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Ini filosofinya karena di situ adalah kurban untuk persembahan. Ini yang filosofinya, sehingga ini memang unik untuk dilakukan. Ritual ini memang hanya dilaksanakan jelang bulan Agustus kah Pak Hermanto? Ritual ini memang sudah sejak dahulu dilakukan, seingat saya, setahu saya dilakukan setiap tanggal 12 Agustus pada tahun yang berjalan. Apa sebabnya? Menurut pemahaman atau menurut pemahaman daripada budayawan lokal, karena mengingat letusan terakhir yang
sangat dahsyat sehingga menewaskan 39 orang, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1966. Sehingga ditetapkanlah oleh budayawan lokal pada saat itu untuk mengingat peristiwa ini serta untuk berdoa supaya Gunung Awu tidak menjadi ancaman dan lain sebagainya. Setiap tanggal 12 Agustus keadaannya itu selalu dilakukan untuk ritual ini. Jadi itu tadi ada minyaknya, kemudian setelah ada persiapan untuk minyak dan seterusnya dilakukan seperti Nah, apa? kalau minyaknya sudah siap, karena memang tahap yang paling lama menyiapkan itu adalah menyiapkan minyak ini. Kemudian kalau sudah siap, sehari sebelum biasanya ada ritual ziarah kubur. Ziarah kubur ini adalah berziarah kepada kubur para leluhur juru kunci terdahulu, artinya memohon restu daripada para leluhur seperti apa, karena akan diadakan ritual ini. Selanjutnya ada juga persiapan, yaitu mengumpulkan uang koin secara sukarela. Biasanya masyarakat lokal itu mengumpulkan uang koin, uang logam dengan sukarela, tidak dipaksa siapa yang memberi dan tidak dipaksa. Disampaikan itu kepada Itu memang masyarakat. disampaikan, dan bahkan juga ada masyarakat yang sudah tahu. Jadi setiap dekat-dekat tanggal 12 mereka sudah bilang kapan untuk dijalankan ini pengumpulan uang logam. Karena ini mereka sudah pahami bahwa setiap tahun kan dilakukan seperti itu. Setelah itu ada doa secara bersama, dan doa secara bersama biasanya dipimpin oleh salah seorang juru kunci atau budayawan ataupun juga para pemuka agama tanpa melihat latar belakang agamanya apa. Artinya menyatu semua di dalam budaya bahwa itu semua adalah teguh lurus untuk permohonan kepada Tuhan yang agung ya. Pak Hermanto, saya tertarik juga tadi. Ada satu lokasi kalau kita melihat di tayangan, ada batu, kemudian di sekitarnya ada pohon-pohon. Apakah lokasi ini memang di sini letak untuk ritual atau ada tempat lain untuk melaksanakan ritual ini? Untuk pelaksanaan ritual sebenarnya dia adalah bagian yang tidak terpisah, mulai dari rumah sampai ke puncak serta kawah Gunung Awu, bahkan sampai kembali, itu sebenarnya adalah tempat yang tidak terpisah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena biasanya kalau pelaksanaan mulai dari rumah, subuh, biasanya kan memang subuh para budayawan akan turun, itu dilepas oleh tabuhan tagonggong dengan sastra sasambo yang berisi adalah permohonan doa agar supaya para pesiara, kami mengatakan ini para pesiara ini ada di dalam keadaan sehat, baik dia pergi maupun kembali masih tetap dalam keadaan baik-baik. Kemudian kalau di tempat itu namanya adalah dari situs budaya Bentihe Pina Tinenang. Bentihe Pina Tinenang. Artinya itu adalah bukit tempat untuk berpikir. Kenapa? Sejarahnya itu ketika melekat pada legenda terjadinya Gunung Awu, itu menurut sastra lisan atau menurut warisan lisan daripada para juru kunci, itu adalah tempat daripada Datuk Wanggayak dan Panggelawang ketika mencari adiknya Panggenona yang diculik oleh raksasa. Mereka berdua kemalaman di situ, sehingga itu sebenarnya adalah bekas tempat duduk. Yang batu itu? Iya, itu seperti membatu, itu adalah bekas tempat duduk, sehingga mereka berdua di situ berpikir bagaimana caranya agar bisa menemukan adik mereka Panggenona atau Watairo yang diculik oleh raksasa, sehingga mereka bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan pada waktu pagi hari, dan itu diperingati oleh budayawan sebagai tempat petilasan daripada Wanggayak dan Panggelawang. Jadi itu alasannya kenapa batu itu yang dipilih untuk melakukan ritual. Artinya di situ bukan untuk menyembah mereka berdua, tetapi mengenang peristiwa yang ada, menghormati para leluhur. Untuk personil ritual mengundang Banua, apakah dibatasi orang-orangnya atau bisa siapa saja bisa ikut? Personil mengundang Banua kalau dari segi orang tidak dibatasi, hanya dari segi umur. Biasanya anak-anak yang di bawah 17 tahun tidak bisa ikut ya. Dengan alasan apa, Pak? Karena mungkin kedewasaannya dan lain begitu. sebagainya. Biasanya kalau anak-anak di bawah 17 tahun masih belum fokus. Pak Hermanto, saya tertarik ini dengan ikat kepala yang dipakai oleh Bapak pada malam hari ini. Ada maknanya kah? Atau memang hanya ikat kepala biasa? Ikat kepala ini biasanya yang saya gunakan ketika berziarah ke Gunung Awu. Kenapa ini memang turun-temurun seperti ini kami? Apalagi warnanya putih, ini artinya adalah keteguhan hati dan kelurusan jiwa daripada budayawan itu sendiri. Sehingga memang
punya tanggung jawab besar ketika kami mengikat seperti ini. Dari segi sikap dan lain sebagainya, memang harus mencerminkan bahwa sebagai budayawan yang sejati. Apakah orang lain boleh menggunakan properti ini atau hanya Pak Hermanto sendiri saja? Sebenarnya tidak masalah kalau menggunakan properti ini. Yang penting dia bisa membawa dirinya seperti apa, menempatkan dirinya, menyesuaikan dengan apa yang ada pada dirinya. Baik. Nah, kemudian mengenai ritual dalam mengundang banua. Urutan-urutannya seperti apa nih Pak Hermanto? Urutan daripada ritual mengundang banua, yang pertama adalah sasadia atau persiapan, yang seperti sudah disampaikan ketika subuh, biasanya pukul 3 subuh sudah siap semua di rumah salah seorang juru kunci karena akan turun sama-sama, dan biasanya kami dilepas dengan tabuan tagonggong dengan sasambo. Selanjutnya tumempang, artinya berjalan menuju ke kaki Gunung Awu, menuju ke puncak. Kemudian setelah tumempang berjalan, nantinya di sana ada hal yang dilakukan, yaitu tahalena yang tadi saya katakan, menyampaikan ungkapan hati. Baik yang pertama di situ sejarah di Bentihak Pinak Tinenang, kemudian di Batu Pendalanang Humotong. Di batu ini dipercaya ini adalah pintu gerbang ketika kami memasuki puncak Gunung Awu. Sehingga untuk budaya, sebagai budayawan, kami harus permisi, katakanlah permisi di tempat harus ini. Meminta izin, ya, memberitahu bahwa akan bersiarah. Karena orang budaya kan memahami bahwa di semua tempat itu ada penguasa. Betul. Artinya iya. Sehingga seperti kita bertamu di rumah orang kan pasti kita permisi dahulu terhadap tuannya, barulah kita bisa masuk. Kemudian juga bisa jadi tempat yang inti dilakukan ritual. Di situ biasanya kami meletakkan sesajen seperti sirih pinang, kemudian ada juga air nira atau aren, uang logam, kemudian ada pendupaan, wangi-wangian dan lain sebagainya, rokok tembakau, dan semua itu sebenarnya mencerminkan bahwa ada ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Kemudian makanan hasil pertama, katakanlah buah sulung yang pertama itu sebelum dimakan oleh manusia, diambil misalnya nasi pucuknya, pisang diambil lah walaupun hanya sedikit, dan semua diberikan sebagai sesajen. Itu artinya mengakui bahwa semua berkat yang diberikan selama ini itu berasal daripada Tuhan, sehingga juga harus dikembalikan kepada Tuhan. Kemudian juga di kawah ada ritual selanjutnya, yaitu mekumisi. Mekumisi artinya berkeliling kawah. Berkeliling kawah itu maksudnya adalah melihat keadaan di sekeliling kawah seperti apa, daripada mata budayawan, apakah aman-aman saja atau mungkin ada hal-hal yang gawat seperti apa. Kemudian setelah berkeliling kawah dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih biasanya hampir 2 jam kami harus berkeliling, karena semua tempat, artinya mata gunung, tempat keluar lahar itu harus dikelilingi, harus dilihat, dicek ada bahaya atau itu tidak. Berapa orang yang mengelilingi? Harus semua personel? Tergantung. Biasanya tergantung. Ada personel yang bagi-bagi tempat, di tempat yang mana, ada bisa juga rombongan sama-sama bisa. Kemudian juga di puncak Kubalapah, kami katakan di Banua Timuwo, itu juga harus dicek seperti apa keadaannya, apakah ada perapian, tidak, membahayakan tidak. Setelah itu kami akan kembali lagi ke puncak, karena biasanya peziarah itu dalam kecapean, kami beristirahat, makan dan lain sebagainya, karena di dalam kawah tidak diizinkan untuk makan. Yang diizinkan makan hanya berada di puncak. Kemudian baru kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, kami kembali disambut dengan tari-tarian, dengan tagonggong dan lain sebagainya. Diberi kesempatan selanjutnya, tahapannya diberi kesempatan untuk melapor kepada kepala adat, kepala desa, serta masyarakat yang hadir pada saat itu, seperti apa keadaan yang terjadi di Gunung Awu, apakah aman-aman saja atau tenang. Kemudian setelah itu baru ramah-tamah santap bersama sebagai ucapan syukur bahwa itu terjadi dalam keadaan yang baik, sudah dipelihara oleh Tuhan sebagai wujud kebersamaan. Kemudian Dameang, Salai biasanya ya, kami dan Tarita Gonggong ya. Entah itu apakah sampai pagi sesuai dengan kesepakatan atau hanya syaratnya saja, yang penting sudah selesai dilakukan. Pokoknya kesepakatan kalau sudah selesai berarti maka itu berakhir pula untuk ritual. Jadi ini ada akhir dari ritual, menyampaikan laporan kepada tetua adat di sana. Tetua adat di sana, iya.
Pak Hermanto, apakah ada pantangan yang harus dipatuhi selama ritual ini? Pantangan pasti ada, karena Seperti sebagai apa? budaya pasti ada. Yang pertama mengenai warna. Warna untuk para pesiara memang menurut ajaran daripada leluhur dilarang sama sekali menggunakan warna kuning dan warna merah. Memang tidak bisa, kenapa? Karena warna kuning filosofinya itu adalah kejayaan. Jadi hanya leluhur yang pantas, yang berjaya. Iya, kami harus warna yang lain. Sedangkan warna merah itu ibarat kami mengajak perang. Sehingga memang tidak diizinkan ketika ke gunung untuk memakai warna merah. Biasanya ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi kalau kami melanggar pantangan. Kemudian soal makanan, tidak diizinkan kami membawa ikan, kita katakan itu kemboreng bahis dalam bahasa lokal ya, kemboreng bahis, karena kemudian juga ketupat yang berwarna kuning, biasanya ketupat santan kuning itu tidak diizinkan karena menurut pemahaman budaya itu adalah makanan para roh-roh halus, sehingga tidak diinginkan untuk kita manusia makan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan yang akan terjadi. Itu yang menjadi pantangan. Kemudian juga kalau ke sana juga yang bukan muhrimnya juga tidak diperkenankan. Misalnya mereka berdua pacaran, tidak diizinkan sama sekali. Berarti kecuali harus dicek suami dulu istri ya Pak Hermanto, atau yang punya kekerabatan yang dekat. Iya, harus dicek. Berarti harus dicek dahulu sebelum mereka. Iya. Kamu pacaran dengan gitu ya. Kalau orang pacaran tidak diizinkan sama sekali. Baik, jadi itu pantangannya. Dan selama ini dipatuhi. Baik, luar biasa pemirsa RRI dan sahabat budaya, kita sudah mendengarkan penjelasan kemudian bagian-bagian ritual mengundang Banua ini. Tetap bersama kami. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Masih bersama kami RRI Tahuna dalam obrolan budaya, ritual mengundang Banua. Saya ke Pak Alfred. Pak Alfred, kita sudah menyaksikan tayangan tadi, kemudian penjelasan-penjelasan dari Pak Hermanto Mohoni selaku pelaku dari ritual budaya. Tanggapan Anda selaku penggiat budaya di Sangihe? Kalau kita dengar tadi dari tuturan Saudara Hermanto Mohonis, kita bisa mendengar bersama bahwa ritual ini telah berlangsung sekian lama oleh masyarakat yang ada di Kampung Malam maupun yang sekitarnya. Nah, ini menandakan bahwa masyarakat telah memelihara ritual tersebut dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa masyarakat kita, masyarakat Sangihe, itu sejak dari zaman dahulu telah terikat dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mengundang Banua sudah dituturkan tadi adalah upaya ataupun doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga itu sebagai tanda bahwa masyarakat kita di Sangihe itu sudah percaya kepada Igeng Gonarangi, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalau kaitan tadi bagaimana masyarakat demikian memelihara alam sekitarnya, itu pun menjadi tanda pada kita akan bagaimana masyarakat begitu menyatu dengan alam, sehingga itu menjadi nilai-nilai sebenarnya sampai dengan masa sekarang ini, bahwa kita sebagai orang Sangihe, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita pun harus menjaga nilai-nilai ataupun kondisi alam yang kita tinggali saat ini untuk tetap lestari bagi anak cucu kita ke depan. Jadi Anda memandang ini tidak bertentangan dengan nilai agama ya Pak Alfred? Saya kira sebelum agama-agama masuk, kepercayaan-kepercayaan telah ada di Sangihe. Dan kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa itu saya kira itu tidak bermasalah. Hanya mungkin pada masa yang lalu itu dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama mainstream. Tetapi sebenarnya kalau diukur bahwa kalau kita bisa mengatakan bahwa kepercayaan-kepercayaan itu adalah agama yang tidak dilabeli sebagai agama. Jadi wujudnya masih kepada kepercayaan. Nah, saya kira
masyarakat kita sampai dengan saat ini, hak asasi manusia pun menjaga bagaimana nilai-nilai kepercayaan itu tetap dipertahankan, dan tidak ada aturan manapun di negara ini yang kemudian membatasi masyarakat untuk mempertahankan kepercayaannya. Sehingga kalau dikatakan bahwa sebuah kepercayaan itu kemudian bertentangan dengan nilai agama yang mana? Nah, jadi agama tidak punya hak untuk membatasi masyarakat untuk mempertahankan nilai maupun ritual yang sudah lebih dulu ada dan hadir di tanah ini sebelum agama-agama itu datang. Jadi masih wajar untuk terus dilakukan dan dilestarikan ya Pak Alfred? Saya kira tidak bermasalah. Tetap harus dipertahankan karena itu adalah nilai maupun warisan lokal yang sudah ada bertahun-tahun, berpuluh-puluh maupun beratus-ratus tahun di tempat kita. Nah, jadi kita tetap bisa melaksanakannya, namun bagi yang beragama, terutama agama mainstream, entah Kristen, Muslim, dan sebagainya, itu tidak perlu kemudian itu dimasukkan ke dalam hati atau kemudian diyakini berdasarkan agama mereka, sehingga itu mengakibatkan mereka kemudian keluar atau ingkar dari nilai-nilai mereka. Tidak perlu mendatangkan kebingungan pastinya ketika mereka memasukkan sejarah. Tetap saja hargai apa yang sudah ada tanpa harus dimasukkan ke dalam keyakinan yang sudah dimiliki, seperti itu. Jadi memang untuk budaya gitu ya. Budaya, dan kita memberi tempat, memberi penghargaan kepada masyarakat kita yang tetap mempertahankan dan melangsungkan itu. Baik, luar biasa Pak Alfred. Dan sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, ini tanggapan dari seorang pegiat budaya. Anda juga pasti punya pemikiran yang berbeda selaku masyarakat ya. Pak Alfred, Pak Hermanto, sebelum lanjut kita akan melihat dulu tanggapan dari masyarakat mengenai ritual mengundang Banua ini. Apa? Mengundang Banua? Apa itu? Baru dengar lah ini. Aduh, kita nih tahu sama sekali ritual-ritual begitu. Oh, mengundang Banua. Memang orang tua dulu jaga bekeng di kampung. Mar serta kita supina di tahuna, nintau kalau masih jaga di bekeng. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Pak Alfred, Pak Hermanto, dan pemirsa RRI Net, tadi kita sudah melihat bersama tanggapan masyarakat dan juga pengetahuan mereka tentang ritual budaya atau ritual mengundang Banua ini.
Dan dari tayangan tadi kita lihat bahwa lebih banyak yang tidak tahu atau belum mengetahui tentang ritual ini. Nah, Pak Hermanto, apa yang bisa Anda sampaikan melihat hal ini? Saya rasa hal ini, kalau mau melihat tanggapan seperti ini, yang pertama saya katakan hal ini biasa. Kenapa? Karena memang sejak dahulu ritual ini bagi para leluhur itu sangat-sangat dirahasiakan. Mereka mungkin mengingat sakralnya ritual ini, jadi mereka sangat-sangat merahasiakan. Lagi pula waktu lalu kan tidak ada teknologi untuk seperti saat ini untuk menyebarkan dan lain sebagainya. Nantilah setelah generasi milenial sekarang ini baru kami berani untuk mengekspos dan lain sebagainya. Kemudian tentunya ini menjadi tanggung jawab sebenarnya bagi kita semua, teristimewa bagi kami sebagai pelaku budaya ini untuk bagaimana mensosialisasikan budaya ini kepada seluruh masyarakat teristimewa Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mendiami Gunung Awu, yang notabene sekarang ini adalah para pendaki itu adalah para kaum milenial yang mungkin mereka memang sangat-sangat jauh daripada budaya, pemahaman mereka tentang budaya, sehingga ini harus memang disosialisasikan. Dalam arti hal ini boleh diekspos ya? Boleh. Dari Pak Alfred, bagaimana menanggapi kebanyakan yang tidak tahu nih Pak Alfred? Terima kasih. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda, saya melihat itu karakter orang-orang muda, bahkan bukan cuma orang-orang muda, orang-orang dewasa pun yang berada di kepulauan kita, baik yang ada di Sangihe, di Talaut, dan yang berada di kepulauan Sangihe Talaut. Kecenderungan dari kita ataupun masyarakat kita adalah upaya untuk selalu mempelajari hal-hal yang di luar kita. Hal-hal yang segala pengetahuan berasal dari luar lingkungan kita. Misalnya kita ingin belajar di tempat yang jauh, belajar bahasa yang jauh, pengetahuan-pengetahuan yang jauh dari kita. Sementara kita lupa dengan pengetahuan yang sudah ada pada kita di tempat ini. Dan itu menjadi, kalau penyakit mungkin terlalu jauh, tapi sebuah kebiasaan yang menurut saya akhirnya menghilangkan banyak hal dalam diri kita, termasuk hal ini. Jangankan ritual mengundang banua, kita bisa tanya misalnya anak-anak kita yang sekarang, bagaimana mereka memaknai ritual Turut misalnya. Betul. Yang dilaksanakan setiap tahun. Tidak banyak yang tahu itu, karena anak-anak lebih suka hal-hal yang di luar. Mereka lebih suka dengan pengetahuan mencari tahu tentang apa yang terjadi di Jakarta, aktivitas para selebritis ataupun yang terjadi di dunia, tapi lupa dengan sesuatu budaya yang sedang sendiri terjadi yang ada di dekat daerah ya sendiri. Pak Alfred. Itu yang poin penting yang perlu kita koreksi bersama sebagai generasi muda yang ada di Kepulauan Sangihe ini. Seperti itu yang saya melihat catatannya ada di sana. Jadi sebenarnya ini tanda awas juga ya Pak Alfred? Tanda awas. Bukan hanya tentang pengetahuan tentang ritual mengundang banua, tapi tentang kebudayaan secara besar. Dan saya akhir-akhir ini saya memang juga sangat intens tentang hal itu. Ada satu bahaya lagi, Bu, berkaitan dengan sikap generasi muda sekarang. Orang Sangihe, orang Talaut itu mereka, terutama generasi muda, mereka sudah tidak berbahasa Sangihe paling banyak sekarang, kecuali di kampung-kampung. Kita bisa cari tahu saja di kota tempat kita tinggal saat ini. Bahasa Sangihe itu akan agak sulit sulit bisa diucapkan sehari-hari. Tetapi generasi muda kita sangat suka berbahasa Inggris. Sementara mereka tidak pernah pergi ke Inggris atau Amerika, mereka tinggal di tempat ini. Dan itu aneh menurut Artinya saya. sebenarnya kita tidak melarang ya, tetapi jangan lupa juga bahwa dengan budaya kita sendiri. Budaya sendiri. Ya. Ini PR buat siapa? PR besar. PR pertama adalah PR pemerintah. PR kedua adalah institusi pendidikan. PR ketiga adalah kalangan budayawan. Nah, orang-orang yang peduli untuk terus menggiatkan nilai-nilai kita untuk tetap dipertahankan terus-menerus. Seperti itu. Jadi selaku penggiat budaya, apa yang mungkin menjadi tawaran solusi dari Pak Alfred? Kegiatan misalnya yang lebih konkretnya apa yang harus kita lakukan untuk hal ini? Yang konkret yang pertama itu pemerintah perlu secara real, secara nyata berpihak terhadap budaya. Artinya
ritual-ritual budaya disupport oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait, sehingga itu bisa berjalan terus-menerus. Support bukan hanya berarti dalam sisi anggaran, termasuk anggaran, tetapi supportnya adalah kemudian mempublikasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat umum. Yang kedua adalah yang sangat penting adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan berperan penting dalam menanamkan bagaimana nilai-nilai lokal kita itu tetap lestari. Di sekolah misalnya anak-anak diajar sejak awal bagaimana mereka mensambo, bagaimana mengetahui setiap ritual yang ada di daerah kita, bagaimana mereka berbahasa sehari-hari dalam bahasa lokal kita. Artinya boleh ada di kurikulum, masukkan dalam kurikulum. Sebaiknya ya, dan sangat penting dimasukkan ke dalam kurikulum. Iya. Kalau dari Pak Hermanto, apa yang ini selaku budayawan muda yang bisa dilakukan dan akan dilakukan seperti apa untuk melestarikan budaya-budaya seperti ini? Tentunya yang pertama harus ada semangat ya. Yang pertama harus itu semangat. Dulu. Iya, itu dulu. Kalau tanpa semangat apapun yang kita ketahui pasti tidak akan terlaksana kalau tanpa semangat. Jadi tetap bersemangat, tantangan apapun yang kita dapati di lapangan, entah itu hambatan apapun, tetapi kita tetap bersemangat. Kenapa saya katakan harus tetap bersemangat? Di manapun kita kan artinya ini membawa jati diri daripada Tanah Sangihe ini sendiri, bukan membawa jati diri daripada pribadi, tetapi kita membawa jati diri daripada Tanah Sangihe, sehingga memang harus luar biasa. Kemudian tetap mengadakan sosialisasi, entah itu seperti apa caranya lewat pendekatan-pendekatan di kalangan-kalangan anak muda ataupun di kalangan-kalangan masyarakat secara keseluruhan di Tanah Sangihe ini. Kemudian dengan seperti tadi dikatakan oleh Kak Alfred adalah bagaimana kita menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait, karena menurut pemahaman atau menurut cerita orang tua waktu dahulu kegiatan ini memang sangat disupport oleh kepala adat yang di desa setempat. Kenapa? Karena di akhir kegiatan ini kan memang ada yang disebut adalah muhabaresu kepala adat, artinya dia memberi laporan kepada kepala adat bagaimana keadaan Gunung Awu secara keseluruhan. Karena waktu dahulu belum ada alat pemantau, memang peran budayawan ini sangat luar biasa, sehingga memang ini yang harus dilakukan. Jadi kalau dahulu boleh disupport, kenapa sekarang tidak boleh ya? Sekali. Sementara sudah lebih mudah semuanya. Lebih mudah. Pak Hermanto tadi kan mengatakan juga ada dari sisi teknologi dan budaya. Nah, apakah ini tidak bisa berjalan berdampingan? Nah, hal ini sebenarnya yang sangat kami inginkan. Bagaimana budayawan itu berdampingan dengan teknologi yang ada. Karena selama ini setiap kami melakukan pendakian ke Gunung Awu, kami tetap cek kepada Pak Endi Awu bagaimana keadaan menurut tetap ditanyakan, ditanyakan bagaimana menurut alat yang ada, apakah kami bisa diizinkan atau tidak. Kami tetap kerjasama dengan mereka. Jadi tetap bisa berjalan ya. Berjalan, termasuk juga ekspos ketika melakukan kegiatan di sana ya. Sekali. Yang terakhir ini mungkin Bapak berdua, apa yang menjadi harapan? Ini mungkin sebagai closing statement Pak, dari Pak Alfred dulu. Ya, terima kasih. Kalau dari kami adalah berkaitan dengan ritual-ritual yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat, adalah bagaimana terutama generasi muda, kalau kita sentil tadi pemerintah, sekarang adalah bagaimana generasi muda kita itu tetap menghayati, mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai maupun ritual-ritual yang sudah ada sekarang. Nah, caranya adalah tetap dengan mencari tahu, mendalami, kemudian melakukan itu. Kalaupun tidak melakukannya adalah dengan membantu mensosialisasikan itu, karena itu adalah kekayaan daripada budaya kita yang ada di Kepulauan Sangihe ini. Jadi saya berharap teman-teman generasi muda tidak anti ataupun tidak mencoba menghindar dari budaya kita. Jadi secara jati diri kita jati diri sebagai orang Sangihe dengan budaya Sangihe, tapi berpikir kita jauh lebih besar, jauh lebih jauh, sehingga ketika kita keluar kita tetap bisa membawa itu, karena kita tahu, kita menghayati nilai-nilai yang ada dan kita mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah kita. Pak Hermanto. Terima kasih. Kalau dari saya yang pertama, kita harus berbangga bahwa kita menunjukkan bahwa inilah saya sebagai orang Sangihe dengan kearifan lokal saya seperti apa untuk generasi muda. Kalau kita sudah merasa bangga dengan kearifan lokal kita,
mencerminkan jati diri kita sebagai seorang daripada suku Sangihe, maka semua itu akan merasa bukan suatu beban bagi kita untuk mempelajarinya. Belum terlambat untuk kita belajar. Seperti Sasambo bahasa Sangihe katakan, ondok be mahali yotong sulung lawok ku isahe, yang artinya lebih baik memiliki pengetahuan sedikit dan melakukan daripada memiliki pengetahuan yang banyak tetapi tidak berdampak sama sekali. Baik, luar biasa malam hari ini. Terima kasih Pak Hermanto Mohonis, Sama-sama, juga terima Pak kasih. Alfred Tutulondo sudah Terima bersama kasih. dalam obrolan budaya di malam hari ini. Ya. Pemirsa RRI.net dan sahabat budaya, adat istiadat dan nilai keagamaan hidup berdampingan tanpa saling mengurangi nilai dari keduanya. Untuk bisa meneruskan budaya ini, generasi muda sebaiknya mengambil bagian bersama dengan budayawan, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian obrolan budaya, saya Arsitin Lawia, selamat malam.